Junho diliputi kegelisahan. Ia mulai bimbang menyadari kemungkinan bahwa Myojin telah mengetahui hubungan terlarang di antara mereka bertiga. Ia jelas tidak ingin rahasia itu terbongkar. Sementara itu, Myojin bersama detektif memeriksa salinan data ponsel milik Lee Jong-soo. Dari sana, mereka menemukan percakapan dengan Choi Hui-soo. Fakta mengejutkan terungkap Lee Jong-soo ternyata mengancam dan memeras Hui-soo demi uang. Lebih jauh lagi, terkuak bahwa foto Myojin bersama Junho yang dikirimkan kepada Hui-soo berasal dari Jong-soo. Artinya, selama ini Hui-soo sudah mengetahui perselingkuhan tersebut. Namun, Myojin merasa ada yang janggal. Jika Hui-soo adalah korban, mengapa justru ia yang diperas? Menurutnya, pasti ada alasan yang jauh lebih besar daripada sekadar menyembunyikan hubungan gelap itu. Di sisi lain, saat hendak pulang dari kantor, Junho tiba-tiba disergap sekelompok preman. Ia dipukuli tepat ketika akan masuk ke mobil. Serangan itu tampak seperti peringatan agar Mono Arsitektur tidak bermain curang di belakang. Mereka mengancam Junho untuk mundur dari kompetisi tender museum. Terpukul dan merasa terpojok, Junho melampiaskan frustrasinya dengan mabuk di sebuah bar. Seorang wanita menghampirinya dan menemaninya. Dalam kondisi setengah sadar, Junho mulai membuka cerita tentang masa kecilnya sebelum akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Myojin mengingat kembali percakapan pagi tadi. Ia teringat satu nama yang disebut oleh Lee Jong-soo, Wang Gi-cheol. Detektif pun mulai meragukan motif Hui-soo. Jika hanya takut skandal perselingkuhan tunangan putri direktur Mono Group terbongkar, rasanya tidak masuk akal ia memberikan uang sebesar itu. Myojin yang mulai menyusun potongan teka-teki, segera menghubungi detektif. Ia menyimpulkan bahwa Lee Jong-soo sebenarnya ingin bertemu dengan pimpinan Choi. Dari percakapan Jong-soo dengan Gi-cheol tentang uang, terlihat bahwa Gi-cheol seolah mengenal Myojin. Hal ini memunculkan spekulasi adanya hubungan rahasia antara pimpinan Choi ayah Hui-soo dengan Myojin. Sebuah potensi skandal besar pun mulai terbayang. Ingatan Myojin kembali terusik. Ia teringat ucapan Jong-soo yang mengaku telah membunuh 2 orang. Di sisi lain, Junho mencoba menenangkan diri dengan memperbaiki miniatur museum buatannya. Asistennya memberitahu daftar juri yang akan menilai proyek akhir tersebut. Tak lama kemudian, Junho dipanggil ke kantor pusat Mono Group. Ia dihujani pertanyaan oleh jajaran direksi mengenai keinginannya memisahkan Mono Arsitektur dari kantor pusat. Kepala tim hukum menyatakan bahwa tidak ada pimpinan tertinggi yang bisa langsung mengambil keputusan. Namun Junho bersikeras agar rapat dewan direksi segera digelar. Ia tahu wakil pimpinan tidak akan pernah menyetujui pemisahan itu dan tidak akan mengubah pendiriannya. Sementara itu, polisi yang menangani kasus ledakan villa mulai menyimpulkan bahwa insiden tersebut adalah pembunuhan. Mereka terus mengembangkan penyelidikan untuk mencari bukti tambahan. Diketahui bahwa harddisk CCTV di lokasi telah diambil oleh seseorang sebelum polisi tiba, menguatkan dugaan adanya keterlibatan pihak lain. Myojin kemudian mencoba menghubungi nomor Wang Gi-cheol dari salinan ponsel tersebut. Saat panggilan terhubung, suara di seberang langsung menanyakan keadaannya. Myojin berbohong, mengaku ingatannya belum pulih dan ia sedang menjalani rehabilitasi. Ia juga mengatakan menemukan ponsel lamanya dan ingin memastikan apakah percakapan mereka dapat membantunya mengingat sesuatu. Namun Gi-cheol justru memperingatkannya. Ia melarang Myojin untuk mencoba mengingat apapun, menyuruhnya menghapus nomor tersebut dan melupakan hubungan mereka. Tak berhenti di situ, Myojin menyusun siasat. Ia memberitahu Gi-cheol bahwa Lee Jong-soo tertabrak mobil dan kini berada di rumah sakit. Ia mengajak Gi-cheol bertemu dengan janji akan menjelaskan semuanya. Pertemuan itu membawa Myojin ke sebuah rumah terbengkalai. Saat memasuki ruangan, Gi-cheol tiba-tiba menyergapnya dan menodongkan pisau ke lehernya. Ia menuntut jawaban tentang kondisi Lee Jong-soo. Myojin mencoba tetap tenang dan menjelaskan bahwa Jong-soo sempat mengancam temannya sehingga ia terpaksa mencarinya. Namun, tanpa sengaja Gi-cheol menyebut bahwa Hui-soo telah meninggal padahal Myojin tidak pernah menyebut nama itu. Dari situ, kecurigaan Myojin semakin kuat. Gi-cheol mulai menginterogasinya menanyakan apa saja yang masih ia ingat. Myojin mengungkapkan spekulasinya bahwa ia mungkin telah merebut kekasih Hui-soo.
Gi Cheol langsung menyuruhnya berhenti dan melupakan semuanya. Namun Myojin menolak. Ia ingin mengetahui kebenaran, termasuk alasan dirinya dulu menemui ketua Choi. Bahkan, Gi Cheol mengungkap bahwa Myojin pernah bersumpah akan membunuhnya. Sebagai petunjuk, Gi Cheol menunjukkan foto kedua orang tua Myojin, serta menyebut sebuah gereja yang sering mereka kunjungi. Ia mengungkap fakta pahit pada hari kecelakaan itu. Kedua orang tua Myojin meninggal dan hanya Myojin yang selamat. Gi Cheol mengaku bahwa hanya orang tua Myojin yang pernah menganggapnya sebagai manusia. Ia juga mengatakan bahwa dulu Myojin adalah gadis yang baik dan cerdas hingga ia terlambat menyadari sisi gelap dalam dirinya. Ia bahkan dituduh sebagai dalang kebakaran kebun bunga yang menewaskan orang tua Myojin. Saat berada di penjara, Gi Cheol berharap Myojin bisa melupakan semuanya dan memulai hidup baru. Namun harapan itu hancur ketika setelah bebas, Myojin justru datang untuk membunuhnya demi membalas dendam. Menurut Gi Cheol, Myojin telah berubah menjadi sosok yang kejam, seorang monster yang mampu membunuh. Myojin menolak semua tuduhan itu. Dengan penuh emosi, ia menodongkan pertanyaan apakah Gi Cheol yang sebenarnya membunuh kedua orang tuanya. Gi Cheol hanya meminta satu hal, agar Myojin mulai menghadapi kenyataan. Di sisi lain, Rika diam-diam menyusun rencana untuk menculik Myojin. Namun, tanpa ia sadari, ada pihak lain yang juga mengincar target yang sama. Rika pun memperingatkan timnya untuk mundur sementara agar keberadaan mereka tidak terungkap.